He's not Angus. Berlatar di negara Hungaria, tepatnya di Kecamatan Budapest, kali ini kita akan berfokus kepada seorang agen pembunuh bayaran yang paling mematikan yang konon katanya tidak pernah terkalahkan bernama Joe. Namun, belakangan ini Joe dinyatakan menderita penyakit migrain yang amat sangat menyiksanya, apalagi saat dirinya sedang menjalankan tugas. Kala itu setelah menyelesaikan pekerjaannya, tak sengaja ia melihat si penari latar yang terjatuh akibat kekacauan di tempat tersebut. Namun karena sakitnya kambuh dan juga takut identitasnya terbongkar, ia pun terpaksa harus meninggalkannya begitu saja. Are you okay? Please come. Setelah itu, ia langsung memeriksakan kesehatannya karena khawatir penyakitnya tersebut akan menghambat karirnya. Kemudian ia mendatangi bosnya yang bernama Sui untuk meminta bayaran pekerjaan terakhirnya. Minus my commission. Cheap at half the price. Karena Joe teringat dengan handphone si penari latar yang masih ada padanya, ia pun mendatangi alamat kantornya yang berada tak jauh dari rumahnya. Diketahui wanita tersebut bernama Maisie. Maisie sangat berterima kasih kepada Joe karena sudah menyelamatkannya tempo hari. Ia pun memberikan nomor telepon kepadanya, sekalian mengajak makan malam, hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih. Saat makan malam, Maisie bercerita tentang kehidupannya yang memang sedari kecil, dirinya sudah sering menang lomba nari antar RW. Namun di sini Joe sendiri tidak menceritakan latar belakangnya yang sebagai seorang pembunuh bayaran. Justru Joe langsung mengatakan kalau dirinya akan pensiun dalam waktu dekat. What do you do now? Retirement planning. What? Could you help a dancer who'll need to retire soon? Too young to retire. Hubungan mereka pun semakin hari semakin intim. Joe juga menjadi lebih bersemangat saat menjalankan tugas-tugasnya. Begitu juga dengan Maisie yang belakangan ini saat dirinya bekerja selalu ditemani oleh Joe. Sampai setelah hubungan mereka berdua berjalan cukup lama, Joe memberanikan diri untuk melamar Maisie. Lalu ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menceritakan alasannya tersebut kepada Sui. Are you serious about it? Yeah, serious enough to get out of the game before she finds out. There's two ways out of the killer's game, Joseph. Namun setelah Joe bersenang-senang karena merayakan pesta ulang tahun yang dibuat oleh Maisie, dirinya harus mendapat kabar buruk dari rumah sakit terkait hasil pemeriksaan kesehatannya. Joe didiagnosis terkena penyakit mematikan yang menurut si dokter saat ini belum ada obatnya sama sekali. If you need some therapy, some counseling. Sepulangnya dari rumah sakit, Joe langsung mencari tahu penyakit yang dideritanya tersebut. Betapa terkejutnya Joe ketika tahu bahwa ia hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan saja sebelum dirinya berpulang ke rahmatullah. Karena takut identitasnya terbongkar, Joe membuang seluruh senjata simpanannya ke sungai. Dan setelah itu, ia mendatangi Sui untuk mengabarkan kalau dirinya divonis mati oleh dokter karena penyakit yang dideritanya tersebut. Namun sebagai bos atau teman dekatnya, bahkan dianggap sebagai ayah kandungnya, Sui hanya bisa memotivasi Joe agar tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena pada dasarnya hidup dan mati seseorang hanya Allah Ta'ala yang tahu. Joe yang merasa penyakitnya semakin parah pun memutuskan untuk mendatangi musuh bebuyutannya yang diketahui bernama Maria, di mana ia akan menyewa pembunuh bayaran untuk mengakhiri hidupnya tepat hari ini jam 12 malam. Wait a few hours max. And earn you $2 million. Karena Joe bersedia membayar $2 juta, dengan senang hati Maria pun menyetujui permintaannya tersebut. Sebab memang sudah sedari lama Maria sendiri ingin balas dendam kepada Joe, entah perkara apa. Dengan demikian, ia tidak perlu bersusah payah lagi mencarinya. Udah dendamnya akan terbalaskan, dapat uang pula ya kan? Who's available in the assassin app?
kemudian beralih kepada pembunuh bayaran pertama bernama Lovedale, yang kala itu sedang menyelesaikan pekerjaannya dan langsung mendapat notifikasi pekerjaan selanjutnya untuk menghabisi Joe. Namun dirasa karena hanya akan setor nyawa jika menerima pekerjaan tersebut, Lovedale pun auto menolak, kecuali bayarannya ditambah dengan ududio jambu dan ongkos ojek pulang pergi. Ooh, Lovedale. Maria melanjutkan pencarian dengan menginvite pembunuh bayaran selanjutnya, yaitu geng goyang dan juga Langos Bros. Geng goyang sendiri selalu memanfaatkan member wanitanya untuk menggoda mangsanya sebelum mereka melancarkan aksinya. Berlanjut kepada Langos Bros yang beranggotakan 2 orang anak motor, yang dimana mereka berdua tidak pernah sekalipun turun dari motornya saat mengeksekusi mangsanya. Di lain tempat, Joe yang hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam lagi sebelum ajal menjemput, menyempatkan diri untuk menemui kekasihnya. Namun sayang, karena mereka berdua bertemu di tempat umum, Max yang sedari tadi sudah mengikuti Joe pun berhasil mendapatkan foto Maisie untuk jaga-jaga. Siapa tahu Joe hanya ingin mempermainkan mereka. What's going on? We're tired. Di sini Joe mengaku akan pergi merantau ke Jepang entah sampai kapan, bahkan kemungkinan tidak akan pernah kembali lagi ke negaranya. Ia ingin Maisie melupakannya alias putus. Sontak hal tersebut membuat Maisie terkejut campur kecewa, karena ia merasa hubungan mereka baik-baik saja sebelumnya. Setelahnya, Joe kembali ke rumah dan langsung menenggak hammer demi mengurangi rasa sakitnya saat nanti dirinya dieksekusi. Sebelum para pembunuh datang, Joe juga menyempatkan untuk klarifikasi kepada Maisie kenapa mereka berdua harus berpisah. Joe meminta maaf kepada Maisie karena sebenarnya ia tidak pergi kemana-mana, tapi karena dirinya divonis mati oleh dokter, terpaksa ia harus meninggalkan Maisie demi agar kematiannya tidak membuatnya bersedih. Namun tanpa diduga Joe mendapat pesan dari dokter yang mengabarkan jika hasil pemeriksaan medisnya tertukar dengan pasien lain. Jelas berita tersebut langsung membuatnya syok karena ternyata dirinya hanya menderita penyakit mata saja. Joe yang sudah terlanjur menyewa pembunuh bayaran terpaksa harus melawan, walaupun sebelumnya dirinya sudah berusaha menjelaskan kalau ini hanya salah paham. Namun mereka yang merasa dipermainkan justru semakin bergairah untuk menghabisi Joe. This was a mistake. Fuck you! That's not how it works! Mungkin malam ini akan menjadi mimpi buruk mereka berlima. 2 dari mereka berhasil ditumbangkan oleh Joe hanya dengan tangan kosong. Mulai dari mbak-mbak yang dikepang rambutnya dan berlanjut mas-mas jaket merah yang dipatahkan kakinya, bahkan di Smackdown ala Batista pada zamannya. Dengan ragu-ragu, mas-mas jaket biru yang membawa samurai pun ingin mencoba melawan Joe. Namun naas karena berat badan yang tidak setara dengannya, ia harus tumbang dengan sekali lempar. Setelah itu mbak-mbak yang bawa sabit terpaksa kehilangan giginya karena nekat menanam sabitnya di punggung Joe. Terakhir, si ketua yang tidak belajar dari pengalaman anak buahnya malah mencoba peruntungan dengan melempar pisaunya sehingga I got you. setelah beres, Joe menelpon Maria berharap ia mengakhiri kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, Maria yang dari awal memang ingin balas dendam kepada Joe pun tidak menyetujui permintaannya sama sekali. Justru satu persatu pembunuh bayaran mendatangi Joe. Kali ini Langos Bros dengan motornya sempat membuat Joe kewalahan. Joe yang paham kalau mereka berdua tidak bisa apa-apa tanpa motornya pun langsung melakukan ini dan Maria yang emosi karena asasinnya tumbang semua
langsung memperluas jangkauannya untuk mengumpulkan beberapa pembunuh bayaran agar menghabisi Joe sesegera mungkin. Tak hanya itu saja, Maria juga menaikkan imbalannya 2 kali lipat, sehingga Lovedale yang sudah menanti momen ini pun langsung bersemangat untuk memulai pekerjaannya. Selanjutnya, 2 bersaudara bernama Mackenzie juga turut berpartisipasi dalam acara perburuan tersebut karena hadiah $4 juta yang cukup untuk hidup 50 tahun ke depan. Begitu juga pembunuh bayaran yang lain, jajaran LC Ganas cabang Inggris juga tergiur dengan hadiah yang ditawarkan oleh Maria. Kita panggil saja duo serigala. Another delivery? In Budapest. Well, this party is dead. Asasin dari Spanyol bernama Potas yang terkenal membunuh dengan menari pun juga rela jauh-jauh terbang ke Budapest untuk memburu Joe. Namun di lain tempat, Maisie yang baru menyadari kalau Joe sempat mengirim pesan suara kepadanya agar dirinya pergi dari kota ini pun malah nekat mendatangi kekasihnya karena ia tahu betul saat ini Joe sedang membutuhkan bantuan. Ça veut dire quoi ça? Joe sendiri mendatangi Sui dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya sambil meminta tolong kepada Sui agar mengobati luka bacokan di bahunya. Namun bukan dengan betadine seperti manusia pada umumnya, tetapi menggunakan lem Korea yang ia beli di warung Madura. Double Supreme? Only gave her 2 mil. She's serious about delivering. Lalu Sui memberikan sebuah kantong kepada Joe yang entah apa isinya, berharap barang itu bisa berguna untuknya saat nanti para pembunuh bayaran dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk memburunya. Explosives? That's it? Beralih kepada Lovedale yang saat ini ia sudah tiba di Budapest. Maria memerintahkannya agar menangkap kekasih Joe terlebih dahulu untuk memancingnya. Ya, itu adalah Maisie, di mana memang sebelumnya Max sempat memfoto Joe beserta Maisie di suatu tempat. Nice. Man has taste. Make sure he doesn't leave Budapest alive. Maria juga memberi bantuan kepada Lovedale dengan mendatangkan supir untuknya. Kita panggil saja Bob. Hitung-hitung sebagai partnernya saat nanti menjalankan pekerjaannya, walaupun Lovedale sendiri sebetulnya tidak butuh-butuh amat bantuan tersebut. Take my shit and get in the fucking car. Joe yang saat ini sedang dikeretak abal-abal oleh istri Sui, dibuat linglung sesaat sebelum akhirnya ia menyadari kalau sakitnya selama ini ternyata hanyalah perkara salah bantal saja. Oh my god. Oh my god. Di waktu bersamaan, Lovedale yang sedang menunggu kedatangan Maisie dibuat pusing karena Bob terus memaksa agar dirinya diikut sertakan dalam tugas ini. Bob mengaku kalau dulunya ia pernah mengikuti banyak kelas bela diri seperti Muay Thai dan Kung Fu Shaolin. Shut the fuck up, will you? Ya, tak lama setelahnya terlihat Maisie datang memasuki kontrakannya seorang diri. Saat sedang mengemas barang-barangnya, ia dibuat terkejut karena dirinya baru saja mendapat kiriman uang $500.000 dari Joe. Nominal tersebut jelas membuat Maisie bertanya-tanya siapa sebenarnya Joe ini. Namun tiba-tiba di sana Maisie dicegat oleh Lovedale dan juga Bob saat dirinya akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Get in the car and stop fucking bleeding. Joe sendiri memutuskan untuk meninggalkan Budapest demi memancing para pembunuh bayaran yang sedang memburunya. Dan benar saja, tak lama setelah Joe tiba di sebuah kastil yang entah berada di mana, Maria langsung membagikan lokasi Joe kepada para asasinnya. Sui sendiri memantau pergerakan Joe dari jauh, takutnya terjadi apa-apa dengan Joe di sana. Your plan worked. Antoinette posted a change of location. It's a free for all. Lovedale yang juga sedang menuju ke kastil membawa serta Maisie bersamanya dan menceritakan sekilas tentang siapa Joe sebenarnya. Namun Maisie yang sudah kepalang cinta tidak terlalu memperdulikan apa pekerjaan kekasihnya tersebut. Then you better hope he doesn't find you. Baby girl,
Di kastil, Joe menyiapkan jebakan untuk para tamu yang akan datang sebentar lagi. Rupanya tas yang diberikan oleh Sui sebelumnya berisikan bom dan juga peralatan perang peninggalan Majapahit. Mulai dari dua bersaudara Mackenzie yang datang hanya berbekal pistol, berpikiran kalau dua orang tentu bisa menghabisi satu orang dengan mudah. Di sini Joe sempat tersungkur setelah menerima tendangan maut ala Boyka. Walaupun sempat bangkit dan melawan, tetapi rupanya Joe sendiri sedikit kesulitan karena melawan dua sekaligus. Sampai ketika mereka berdua lengah, tiba-tiba kali ini Joe sedikit unggul saat berduel dengannya, sampai akhirnya ia berhasil menghabisinya tepat sebelum para LC cabang Inggris datang untuk ikut bergabung. Belum sempat ambegan, Joe harus dihadapkan dengan pembunuh bayaran selanjutnya yang langsung melempar beberapa granat sehingga membuat Joe sedikit kewalahan. Namun, Joe yang sudah menyiapkan jebakan sebelumnya, akhirnya berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Lalu Joe membuka pin granat yang menempel pada tubuh si wanita dan melemparnya sehingga tapi ternyata di sana sudah ada Potas yang telah menunggunya. Seperti biasa, Potas yang memiliki gaya bertarung khas sambil mendengarkan lagu Kicau Mania pun berhasil menandingi kekuatan Joe. Sampai ketika earphone Potas terjatuh dan Joe menyadari betul kalau lawannya tersebut bukanlah siapa-siapa tanpa earphone-nya, sehingga tak selang lama Joe mendapat telepon dari nomor Maisie yang rupanya Lovedale lah yang menelpon saat itu. Karena Lovedale masih memiliki setitik hati nurani, ia berjanji tidak akan menyakiti Maisie apabila Joe bersedia dibunuh olehnya. Santun sekali beliau ini. Looks like you got some more guests arriving. Coming through the graveyard to the east. Joe langsung bersiap karena Lovedale memberitahu jika Max beserta antek-anteknya sudah tiba di sana. Sedangkan Maisie terus mencari segala cara agar bisa kabur melarikan diri. Ia beralasan ingin ke toilet karena mengaku sudah seharian dirinya tidak buang air. Bob yang polos pun mengiyakan permintaannya tersebut, padahal dirinya sudah diwanti-wanti oleh Lovedale agar tidak terbuai oleh tipu daya wanita. Di dalam, Joe yang sudah siap menerima tamu langsung mengaktifkan bom yang telah ia pasang sehingga satu persatu anak buah Max berhasil dihabisi olehnya. Namun saat keluar dari sana, Joe justru dihadang oleh Lovedale. Di sini Joe hanya ingin memastikan jika Maisie baik-baik saja. Tepat saat Lovedale akan menghubungi Bob agar membawa Maisie ke sana, tiba-tiba Max pun harus kehilangan Joe. Begitu juga dengan Lovedale yang memaki Bob sampai ke tulang-tulangnya. Akibat kejadian barusan, Lovedale meminta Max menghubungi Maria agar uang imbalannya dinaikkan lagi 2 kali lipat karena sekarang biaya berobat mahal. 6 million. 6 million. I gotta make a call. Sedangkan Joe akhirnya harus jujur bahwa pekerjaannya adalah sebagai pembunuh bayaran. Maisie yang kecewa sempat menyuruh Joe agar menjauh dari kehidupannya. Namun, belum sempat Joe meminta maaf, tiba-tiba Maisie pingsan karena ternyata bahunya terluka akibat kejadian tersebut. You okay? Hey, Maisie? Joe langsung membawa Maisie pergi saat itu juga. Dan beruntungnya, ia melihat gereja yang letaknya tak jauh dari sana. Alih-alih mengobati lukanya, Joe malah melamar Maisie karena ia tidak bisa membohongi perasaannya kalau dirinya memang benar-benar mencintainya. Maisie, I love you. Will you marry me? Sebelum si pastor menikahkan mereka berdua, Joe harus bersedia mengakui dosa-dosanya. Namun si pastor dibuat keringat dingin setelah mendengar pengakuan dari Joe, karena baru kali ini ia mendengar dosa yang sepertinya sudah melebihi batas dosa manusia normal. Tapi karena Joe memang benar-benar ingin bertobat, si pastor pun akhirnya bersedia untuk menikahkan mereka berdua. Namun belum selesai dengan prosesi akad tersebut, tiba-tiba And do you, Maisie, take
this man to love, honor, and obey. I don't know about obey. Me too. Naas si Pastur harus terkena peluru nyasar dari Lovedale yang entah dari mana datangnya. Kali ini Max juga ikut dalam sayembara ini dan harus berebut mangsa dengan Lovedale tentunya. Joe sendiri harus bertindak cepat karena saat ini dirinya diincar oleh dua kubu sekaligus. Tapi sepertinya keberuntungan berpihak kepadanya tepat saat Max akan menghabisi Joe. Or you go out on your back. Ya, dengan bekal ilmu dari game PUBG Mobile, Maisie berhasil mengheadshot endas Max hanya dengan satu kali tembak. Di lain tempat, Sui yang sudah muak dengan Maria karena ia sudah melanggar aturan dengan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh pembunuh bayaran pun harus menerima konsekuensinya tersebut. Don't hate the player. Hate the game. Di akhir film, Joe dan juga Maisie akhirnya resmi menikah untuk memulai hidup baru tanpa adanya bayang-bayang kelam dari masa lalunya. What kind of ring do you call that? Hey, what kind of ring is that? Tactical? Tactical. Tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini yaitu tidak ada kata terlambat untuk bertaubat.